Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di kelas 6. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran informatika. Pada pagi hari ini ibu akan menyapa kalian. Bagaimana kabar ibu yang ada di rumah? Nah, masih semangat kalian untuk melanjutkan pembelajaran informatika pada hari ini? Ibu berharap kalian jangan ada yang malas ya nak. Pada pagi hari ini ibu akan memberikan materi tentang bahasa pemrograman, di mana tujuan pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan pengertian tentang bahasa pemrograman dan siswa dapat membedakan bahasa pemrograman dengan bahasa mesin. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Bahasa pemrograman adalah serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna memberikan perintah ke komputer. Pembuatan program, kita harus terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang harus kita susun. Nah, anak-anak, di situ ada ibu berikan gambaran atau skema yang harus kalian lihat. Yang pertama adalah menulis algoritma, menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Yang ketiga, kompilasi atau penerjemahan ke bahasa mesin. Yang keempat, komputer memahami dan menjalankan perintah. Yang pertama tentang algoritma. Algoritma adalah alur dari program tersebut. Setelah alur tersebut itu dibuat, disusunlah kode dengan bahasa pemrograman. Dan ini tugasnya akan disusun oleh programmer yang mampu memahami bahasa pemrograman. Setelah jadi, programmer itu tidak memasukkan ke komputer, akan terjadi terlebih dahulu proses kompilasi atau penerjemahan ke bahasa mesin. Itu kenapa? Karena komputer itu diproses dan memahami apa yang disebut dengan bahasa mesin, yaitu bilangan biner. Jika bahasa pemrograman langsung dimasukkan ke komputer tanpa mengalami kompilasi, maka komputer tidak dapat memahami bahasa pemrograman. Akan tetapi, bahasa komputer tersebut harus melalui kompilasi agar komputer tersebut dapat memahami bilangan biner atau bahasa pemrograman yang dapat diterjemahkan dengan bahasa mesin. Mengapa kita memerlukan bahasa pemrograman? Karena komputer hanya memahami satu jenis bahasa, yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bilangan biner yang terdiri atas dua angka, yaitu 0 dan 1. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman mesin pertama. Untuk generasi pertama menggunakan full bahasa mesin atau bilangan biner, akan tetapi menjadi kendala bagi para programmer ketika mereka harus menulis program dengan bahasa biner, sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, programmer terus mengembangkan bahasa pemrograman generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Agar pekerjaan pemrograman yang dilakukan oleh para programmer dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, tidak rumit, sebagaimana serumit menulis bahasa pemrograman dengan menggunakan bilangan biner atau bahasa mesin. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan bahasa pemrograman. Perkembangan bahasa pemrograman terbagi atas 5, yaitu bahasa generasi pertama, yaitu pemrograman yang menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin full bilangan biner, angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa generasi untuk menggunakan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah kombinasi antara huruf dan angka. Yang ketiga, bahasa generasi yang ketiga berkembang lagi pada generasi ketiga ini ditulis dalam bentuk teks. Yang keempat adalah bahasa generasi keempat sudah terbentuk pernyataan kalimat seperti kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Yang kelima, bahasa generasi kelima, programmer merancang programnya ke dalam komputer dengan tujuan agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah tanpa programmer. Jadi komputer itu diberikan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan yang mampu menjadikan komputer itu dapat berpikir atau dapat menyelesaikan suatu masalah
tanpa perlu diprogram terlebih dahulu. Berbicara tentang bahasa pemrograman berdasarkan tampilannya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman tekstual dan bahasa pemrograman visual. Bahasa pemrograman tekstual adalah bahasa pemrograman yang tampilannya berupa teks atau tulisan. Contohnya Java, JavaScript, C++, Ruby, dan Python. Sedangkan bahasa pemrograman visual yaitu tampilan elemen grafis atau gambar. Contohnya Blackly dan Scratch. Kemudian di sini ada tampilan pemrograman tekstual berupa bentuk tulisan. Tampilannya ada pada gambar terlihat sangat rumit. Adapun tampilan pemrograman visual tampilannya seperti pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak bisa melihatnya pada materi kalian. Kita karena masih dalam proses belajar, baru mengenal apa itu dunia pemrograman, maka yang nanti akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman visual, karena tampilannya lebih mudah, lebih menarik, dan lebih cocok bagi pemula, terutama buat anak-anak ibu. Nah, di sini Ibu Ada memberikan sebuah tugas yang nantinya kalian akan kerjakan itu pada buku latihan, dan jawablah dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak Ibu yang ada di rumah. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.